warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah Ratibul Atas dan Salat Burdah yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengerjakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Atas dan sholawat burdah. Salam serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Syahdan, jikalau senantiasa memusyahadahkan kaifiat yang tersebut itu sudah terdahulu hingga fanalah af'al makhluk pada af'al Allah Ta'ala, niscaya jadilah ahli tauhid yang sebenarnya dan memperoleh dua nikmat syurga, seperti firman Allah Ta'ala, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Artinya dua surga itu bagi barang siapa yang takut ia akan makom Tuhannya, maka surga yang pertama itu yaitu surga ma'rifat ia akan Allah Ta'ala di dalam dunia ini, dan kedua yaitu surga yang dimaklumi di negeri akhirat yang lagi akan datang. Dan lagi makom tauhidul afal ini makom yang di bawah sekali daripada makom arifin billah. Artinya pada makom-makom orang yang arif billah, makom tauhidul afal ini adalah makom paling di bawah. Dan dengan dialah boleh sampai kepada makom yang di atas. Dan makom inilah mula-mula yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang salik, yang berjalan, atau orang yang majzub. Dan arti orang yang salik yaitu orang yang bersungguh-sungguh ijtihadnya berbuat ibadat dengan riyadhah dan mujahadah, melawan hawa nafsu. Jadi yang salik itu tadi adalah orang yang bersungguh-sungguh ijtihadnya, mujahadahnya, berbuat ibadah dengan riyadhah, latihan-latihan, dan mujahadah, melawan hawa nafsunya, dan mengamalkan segala wirid ijazah gurunya dengan tiada cedera. Nah, itu orang salik. Dan arti majzub yaitu orang yang diambil Allah Ta'ala dengan terkejut memperoleh ma'rifat tauhidul af'al dan tauhidul asma dan tauhidul sifat dan tauhidul zat dengan tiada berbuat ibadah, talqin guru dan ijazah masyaikh. Ada juga ya, ini orang majzub sebenarnya, orang yang ditarik, diambil langsung, ada lewat usaha, tapi orangnya jarang terjadi. Dan arti arif yaitu orang yang mengenal Allah Ta'ala
dan mengenal hamba dan dapat membedakan khalik dan makhluk, ya, pencipta dan yang dicipta itu kenal, dan musyahadah akan yang tersebut itu. Selalu musyahadah artinya pandangan batinnya. Dan di dalam kitab Zabur, wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam ada tertulis yang bunyinya demikian: Innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin, sa'atun yunaji fiha rabbahu, wa sa'atun biha yuhasibu nafsahu, wa sa'atun yamshi ila ikhwanihi alladzina yukhbiruna ilaihi bi'uyubihi, wa sa'atun biha la yakhli baina nafsihi wa baina lidzati al-halal. Artinya bahwa orang yang cerdik, pandai, yang bijaksana itu sesungguhnya tiada kosong dari 4 waktu yang telah dibagi-baginya untuk berbuat amal kebajikan. Ulangi, orang yang cerdik, pandai, yang bijaksana itu sesungguhnya tiada kosong dari 4 waktu yang telah dibagi-baginya untuk berbuat amal kebajikan. 1 waktu digunakannya untuk munajat kepada Allah Ta'ala, artinya untuk berhubungan kepada Allah Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, yang termasuk sholat, dan berdoa. Itu 1 waktu, ya. Dan 1 waktu diisinya dengan amalan tafakur dan menghisab diri. Tafakur, ya, tafakur dan menghisab diri, menghitung-hitung, ya, menghitung-hitung apa yang sudah digawi, apa yang sudah belum digawi. Beberapa kewajibankah yang telah ditinggalkan dan beberapa larangankah yang telah dikerjakan? Artinya kewajiban beberapa sudah dikerjakan atau belum, larangan adakah yang dikerjakan, yang ditinggalkan atau belum. Nah ini dihisap, dihitung dirinya seorang, ya, hitung orang lain. Dan 1 waktu lagi digunakannya untuk mendatangi saudara-saudara yang mampu memberi nasihat akan dia dan mengkhabarkan tentang keburukan atau kejahatannya. 3 sudah kan waktu. Dan 1 waktu lagi digunakannya untuk meninggalkan berpuas-puas dan bersenang-senang dari barang yang halal, serta meninggalkan bermewah-mewah. Ini orang yang cerdik dan bijaksana. Jadi cerdik, pandai, dan bijaksana. Jadi 1 waktu, jadi 4 dibaginya waktu, ya, 4. 1 waktu dalam sehari, dalam semalaman, Bang. 1 waktu digunakan untuk munajat kepada Allah Ta'ala, ya, kamu berhubungan, ya, bisa baca Quran, ya kan, sholat, zikir, doa. 1 waktu lagi di sini untuk tafakur dan menghisab diri, ya kan, itu diri kita. Dan 1 waktu lagi digunakannya untuk mendatangi saudara-saudaranya yang mampu memberi nasihat, ya, dan mengkhabarkan tentang keburukan dan kejahatannya. Dan 1 waktu lagi digunakannya untuk meninggalkan berpuas-puas dan bersenang-senang dari barang yang halal, serta meninggalkan bermewah-mewah. Nah, itu orang yang cerdik, pandai. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama, inna lit-tauhidi nuran wa lisyirki naran, wa nur tauhid akhraqa li sayiatil muwahhidin min nari syirki bi hasanatil musyrikin. Artinya telah berkata oleh salah seorang daripada hukama, orang yang bijaksana, bahwasanya bagi tauhid itu nur dan bagi syirik itu api. Jadi bilanya tauhid itu nur, jadinya ya, orang yang mengesahkan Allah. Tapi bila syirik ini menyekutukan, artinya jadi api.
Sedangkan nur tauhid itu lebih cepat menghilangkan kejahatan-kejahatan bagi orang yang bertauhid itu sendiri daripada api syirik membakar kebaikan-kebaikan bagi orang yang musyrik itu sendiri. Nah, jadi bila orang itu bertauhid itu akan menghilangkan kejahatan-kejahatannya ya kan? Nah, dan orang yang syirik itu akan membakar kebaikan-kebaikannya. Karena gelap kejahatan itu hilang dengan sebab kedatangan nur tauhid itu, maka segala kebajikan yang dikerjakan oleh orang yang ahli tauhid itulah, dan mendapatlah orang itu akan kedudukan yang tinggi dan mulia seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah tingkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu ke tingkatan derajat yang setinggi-tingginya. Maka dengan keterangan dari ayat Al-Quran ini nyatalah bahwa orang majzub yang diambil Allah Ta'ala dengan terkejut itu ialah orang yang berilmu pengetahuan, yang telah mengamalkan akan ilmunya, ilmu pengetahuannya itu menurut sebagaimana mestinya. Meskipun tiada dengan ibadah dan yang ditakhirkan guru, dan tiada ijazah guru-guru lainnya, karena isi kitab-kitab agama itu ialah petunjuk-petunjuk amal ibadah yang menyampaikan seseorang yang mengamalkan isi kitab agama itu sendiri ke tingkatan derajat yang setinggi-tingginya dan mendapat kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Dan hal ini sesuai pula dengan yang dikatakan oleh hukama, yaitu buah atau hasil ma'rifat Allah itu, buah atau hasil ma'rifatullah itu 3 perkara yang hukama. Pertama, buahnya takut kepada Allah Ta'ala, memperbuat maksiat atau terkerucut hatinya melakukan kejahatan karena malu kepada Allah Ta'ala. Kedua, cinta kepada Allah Ta'ala dengan melakukan amal perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala dan senantiasa ingat kepadanya. Yang ketiga, jinak atau terikat hatinya dengan Allah Ta'ala, yakni adalah Allah Ta'ala sertanya. Ini merasakan bahwa Allah itu besertanya, ya, karena makamananya di situ apa, Allah menyertanya terus. Jadi kadang hendak berbuat apa-apa, kadang hendak akhirnya malu berbuat maksiat kepada Allah. Itu buahnya orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah, sampai sini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin ya Allah. Hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.